Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharih wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya sampai pada tanggal 5 Rajab ini, yang kita semua tentu meyakini firman Allah Subhanahu wa taala tentang al-ashhurul hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat hambanya, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Sehingga ulama menyebutkan bahwa amal soleh, perbuatan baik yang dilakukan pada al-ashhurul hurum, termasuk padanya pada bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lain selain bulan haram. Begitu juga sebaliknya, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada jalan-jalan kebaikan, kebenaran, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, yang pernah kita ingatkan bahwa idza futiha li ahadikum babul khair falyusrik ilaiha, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan kepada salah seorang di antara kalian, maka bersegeralah kepadanya. Maksudnya bersegeralah melakukan kebaikan, jangan ditunda, karena kalau ditunda bisa didahului oleh perbuatan buruk. Fa innahu la yadri mata ughliqan, karena dia tidak tahu kapan pintu itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, seharusnya kita menggunakan kesempatan, bahwa tidak semua orang diberi kesempatan, tidak semua orang dibukakan pintu kebaikan itu. Maka ketika kita mendapatkan itu, kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Nah, terkadang ada orang belum berbuat sudah merasa pesimis, sudah melihat bahwa tanda-tanda keburukan
tanda-tanda tidak baik ini. Bagaimana mungkin bisa menang kalau begini? Ini perlu diajar untuk kembali melihat bagaimana saudara-saudari kita di Palestina, di Gaza khususnya, yang kalau menurut ukuran akal manusia 1 minggu habis, tapi sikap optimis mereka membuat sudah 100 hari lebih. Persenjataan yang canggih ditambah dengan sekutu-sekutu yang memang tidak punya hati. Semua orang bicara masalah itu, tapi orang-orang di Gaza tetap memperlihatkan bahwa kami punya Tuhan. Ketergantungannya kepada yang lain sudah tidak ada. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seharusnya ada pada kita ini. Jangan sampai kita belum berbuat sudah mundur. Belum berbuat sudah mundur. Yang alasannya terkadang ini sudah sering kita sampaikan. Elo media ada nama kemana kita tahu. Kalau kita mau begini, tidak seperti yang dilakukan orang, dicawa-cawai. Kita akan ditinggalkan, kita akan, memang seperti itulah kebenaran. Kata Nabi SAW, di satu saat nanti orang yang memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Yang seharusnya ini membangun optimisme kita. Jangan jadi pesimis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tiyara wa khairuhal fa'lu. Qalu wa man fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum. Tidak ada kata sial, tidak ada kata buruk dalam kamus orang beriman. Tidak ada kata buruk, tidak ada kata sial. Nah, dulu orang jahiliyah terkadang berhenti atau tidak lanjut dengan melihat burung. Ini tiaranya dari kata tayr. Ketika dia melihat melintas atau melihat sesuatu, ini pertanda buruk. Jangan-jangan nanti sial. Tidak jadi berangkat, tidak jadi berbuat. Nah, ini kata Nabi SAW, la tiyara, tidak ada kata buruk, tidak ada kata sial. Wa khairuhal fa'l, yang terbaik adalah al-fa'l, kata baik, optimis. Buang untuk kata-kata sial. Nah, sahabat mengatakan, wa mal fa'l ya Rasulullah? Apa itu al-fa'l? Bagaimana kita berbuat? Yang dimaksud al-fa'l, lalu Nabi SAW menjawab, al-kalimatus salihah, kata-kata yang baik, yasma'uha ahadukum, yang sering didengar oleh salah seorang di antara kalian. Perbanyak berkata yang baik, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, salah satunya yang pernah kita dengarkan, yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir ketika datang. Beliau mengatakan anak-anak di Gaza, orang-orang di Gaza, makanya mereka disebut
dengan as-samidun. Ya. Orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Seruannya adalah seruan-seruan yang baik. Salah satunya ya kita cuma menyuarakan itu. Ya. Birruh, biddam, nafdika ya aqsa. Di bibir. Orang di sana betul-betul sudah memperlihatkan itu. Dengan darah, dengan nyawa. Dia berkorban untuk Aqsa. Itu yang sering mereka sampaikan. Ini jihad, ini jihad. Yang tidak lama lagi kita akan menang. Kemenangan sudah dekat. Sehingga yang terakhir mungkin ada yang dengar juga ini, yang disampaikan oleh anak kecil. Anak kecil mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan itu. Sehingga orang-orang yang beriman pada saat itu mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Begitu susahnya mereka rasakan pada saat itu. Tapi apa yang disampaikan oleh anak kecil ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat, kepada sahabatnya pada saat itu yang mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Ala ketahui, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat. Nah, ini yang membangun optimis. Perkataan-perkataan yang baik itu akan mendatangkan ketenangan batin, mendatangkan kesenangan untuk kita bisa berbuat, Ya, jangan justru melemahkan. Bagaimana kita bisa nang kamana nih kor tomacai tomawatangi mawatan waramparana dan sebagainya. Tidak mungkin. Oh tidak. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terkadang datang lewat cara-cara yang tidak masuk akal. Masih ingat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghijrahkan nabinya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya sudah dikepung oleh semua pemuda-pemuda pilihan yang diberi perintah tangkap hidup atau mati. Dia mau melawan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Nabi keluar dari rumahnya, orang-orang yang menjaga di luar itu malah diberi, dalam riwayat dikatakan diberikan pasir di atas kepalanya, ditaburi pasir kemudian pergi. Yang bisa dibahasakan, ia muasat tobore. Ya, yang mana masa tobore? Oh, tidak ada kekuatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun, ya inilah yang dimaksud al-fa'l, ya, optimisme yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar ya, melakukan apa tanpa dipikir. Yang seharusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan harusnya dia ke selatan ya, untuk ke Madinah, tapi dia justru ke utara. Nah, ketika orang meminta dibangun, yang mengepung rumahnya bangun, melihat dia sudah keluar, maka dia beralih
mengarah ke selatan, padahal Nabi ke utara. Kenapa? Semua pikiran mengatakan kalau dia ke Madinah pasti ke selatan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kalau dia ke Madinah lewat utara. Madinah. Kalau dia tidak tahu ya, kalau kita ke utara ada pelabuhan. Ya, pelabuhan di Sinjai Utara itu bisa mengelilingi, bisa sampai ke Pote, Makassar. Begitu ya. Yang jangan larikan kepada apa yang saya keluarkan ini. Ini supaya bisa kita cerna dengan akal kita. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke utara itu menuju ke Jabal, menuju ke gunung, yang seharusnya kalau dia mau lebih mudah, cari jalan yang, tapi dia justru naik ke atas gunung, masuk ke Gua Tur. Ke Gua Tur. Di sana beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq yang sudah ketar-ketir. Kenapa? Ketika pengejar tadi ya, lari ke selatan tidak menemukan, nggak mungkin sejauh ini dia berangkat kembali. Pasti dia ada arah lain. Dia mengingat bahwa oh iya, di sana itu ada gua, mungkin dia sembunyi di situ. Kembali. Dia ke Gua Tur, coba dilihat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, sama persis dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan tongkat membelah laut. Masuk akal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Maryam dengan memberi makan rutab. Jadi bapak ibu yang pernah ke Saudi ya, tidak usah ke Saudi lah. Di sini ada pohon kurma yang jalan kelelong. Coba tendang-tendang gitu. Ya, bisa bergerak tidak ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam goncangkan pohon itu supaya gugur buahnya. Rutab itu tidak mungkin jatuh, Pak. Harus dipetik. Buah kurma itu jatuh kalau sudah kering, ya, sudah matang. Tapi kalau masih mengkal, tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin jatuh. Tapi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Maryam yang dalam kondisi lemah. Kondisi lemah. Pasca melahirkan disuruh goncangkan pohon kurma. Masuk akal tidak? Dengan kakimu. Dengan kaki. Tapi ini perintah Allah. Tidak ada satupun keraguan bagi orang yang beriman menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Nabi Musa juga, ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Mana bisa? Apa? Agak bekulen. Tidak ada daya begitu. Tapi ini adalah perintah, diupayakan untuk diwujudkan. Lalu dia mewujudkannya. Nah, saya kembali kepada bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang yang mengejar itu sudah berada di depan gua, kakinya sudah kelihatan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sedikit saja dia tunduk, nah lihat di dalam. Ya. Tapi apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, ya. Jangan galau. Allah bersama kita. Kalau dia masuk lewat pintu depan,
pasti Allah membuat pintu yang lain untuk kita keluar. Selamat. Tapi apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang di luar dugaan, di luar dugaan. Membuat sarang laba-laba di hadapan di pintu gua. Bisa dibayangkan bagaimana ya yang disebut dalam Al-Qur'an rumah yang paling rapuh, ya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersandar kepada berhala, bersandar kepada selain Allah, dia bersandar kepada sesuatu yang lemah seperti orang yang bersandar kepada sarang laba-laba. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya? Dengan sarang laba-laba. Dengan sesuatu yang lemah. Ini tidak masuk akal. Sehingga orang yang mengejar tadi mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang di dalam. Kenapa? Ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk pasti rusak nih sarang laba-laba. Gitu. Memakai akal yang tidak sampai. Coba kalau dia mengatakan bisa jadi dia masuk baru sarang bikin laba-laba bikin sarang. Tapi tidak mungkinlah satu hari. Ya. Ini mau melihat orang yang kalang kabut, ya. Lihatlah al-ankabut itu. Sehingga ada guru saya mengatakan, jangan-jangan kalang kabut itu dari kata al-ankabut. Ya, kal-ankabut seperti laba-laba. Orang kalang kabut itu seperti laba-laba. Coba lihat laba-laba kalau bikin sarang ke sana kemari. Kalang kabut. Tapi itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan optimisme kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sandaran kita kuat. Sandaran kita kuat. Sehingga ketika kita berbuat jangan hanya mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita bisa. Adik kagak modal lah. Tidak, berbuatlah. Ya, ada satu pepatah Arab, taharrak, bergeraklah, maksudnya berbuatlah. Fa inna fil harakati barakah. Karena dalam pergerakan itu, dalam perbuatan itu pasti ada berkah. Ada berkah. Dan Allah menyuruh kita untuk itu. Ya. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Berbuatlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala melihat kerjamu. Bagaimana yang kamu lakukan? Sehingga kita berbuat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, ya Rabb, kami sudah berusaha semaksimal kemampuan. Keputusannya ada di tangan. Kalau kita sudah berbuat, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk tanggal 14 nanti. Kalau kita sudah berbuat, maksimal kita melakukan itu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon, ya Allah, berikan kami kemenangan menghadapi orang-orang zalim dengan perbuatan-perbuatan curangnya dan sebagainya. Itu kan kita biasa mengatakan begitu. Tidak mungkin kita menang. Nah, semua ada di sana. Orang yang pintar curang ada di sana. Semuanya bisa diatur. Tidak. Kita melakukan, memaksimalkan upaya kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
saya ingin menyampaikan bahwa ada satu doa yang bagus untuk kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita melihat bahwa upaya saya untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan apa yang saya mau masih kurang. Termasuk dalam upaya memilih pemimpin yang baik. Yang sudah pernah kita sebutkan bahwa kaidahnya adalah carilah pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Dan kalau memang semuanya buruk, carilah yang paling sedikit keburukannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin bagi kami karena kesalahan dan dosa kami. Jangankan kesalahan dan dosa kami, engkau menjadikan pemimpin, penguasa buat kami, man la yakhafuka fina, yang tidak takut kepadamu di dalam memimpin kami, wala yarhamuna, dan tidak merasa kasihan kepada kami. Kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita berbuat yang terbaik, melakukan semua upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa memenangkan orang-orang yang bisa memberikan keadilan dan merubah semua yang tidak baik ini menjadi baik. Dan itu terserah kita mau memilih yang mana. 3 pasangan calon ini semuanya baik, ya, selama muat, ya, selama muat. Kau selama pasti kamu ada sena, ya, tapi di tegai mereka di sena, ya. Dan yang terakhir sekali saya ingin mengatakan, satu mau kau pilih, lupa kulis si parima, setina tak pilih, ya, aja tak pilih 2, ya rega telu, nasabak kedua, ya rega telu tak pilih, batal, ya baik. Saya tidak bilang nomor, ya, saya tidak menyebut nomor, karena memang betul begitu. Kalau kita coblos semua 3-3-nya, 2 saja salah, apalagi 3. Jadi saya bilang coblos 1, bukan nomor 1 maksud saya, 1 di antara 3. Tapi logi, ya lah. Yang mana yang terbaik menurut kita? Sehingga ya mudah-mudahan kita semua, siapapun yang terpilih nanti, apalagi dengan upaya yang kita lakukan, ya, melihat bagaimana apa yang pernah dilakukan oleh mereka, ya, yang 3 pasang ini, kita melihat mana yang lebih baik, mana yang terbaik, mana yang kira-kira bisa merubah keadaan kita ke depan. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, inilah usaha kami dan keputusannya ada di tangan, dan yang terbaik adalah yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pilihan kita salah atau pilihan kita kalah, yang jelas niat kita memilih adalah memilih yang terbaik. Ya, ada petua Kiai Sahal, mau memilih yang benar atau yang menang, karena yang benar belum tentu menang, yang menang bisa jadi salah. Kalau Anda memilih yang menang dan tidak benar, ya, itu sampai di akhirat pertanggungjawaban. Kalau Anda memilih yang benar, meskipun kalah, kalahnya cuma 5 tahun, kesusahannya mungkin cuma 5 tahun. Jadi
Bagusnya adalah pilih yang benar, menangkan. Pilih yang benar, menangkan. Upaya kita, usaha kita itu yang menentukan ya datangnya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendorong kita untuk berbuat yang terbaik ya. Mudah-mudahan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk jihad ya, kesungguhan kita untuk meraih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kami mengajak seluruh jamaah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat membangkitkan mereka semua bersama kita di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian termasuk penyakit, semoga yang diuji dengan penyakit diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan kesembuhannya digunakan untuk berbuat, digunakan untuk beramal saleh, digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan bahwa al-umru mahma tal la budda min dukhulil qabr. Umur betapapun panjangnya pasti akan berakhir dengan masuk kubur. Kita semua pasti meninggalkan dunia yang singkat dan sementara ini, dan sifat kesingkatan dan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini itu menentukan tempat kita di hari akhirat kelak, yang di sana hanya ada dua tempat, yakni kalau bukan tempat kenikmatan yang berkepanjangan, yaitu tempat yang mendapatkan siksaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wal 'naimil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.